DPR RI baru saja mengesahkan rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah dengan keputusan kepala daerah dipilih DPRD. Banyak pihak yang menolak pengesahan itu. Salah satunya Partai Nasdem yang hari ini mendaftarkan gugatan Undang-Undang Pilkada ke Mahkamah Konstitusi. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita bergabung bersama reporter Carlos Michael. Ya, Michael, apakah benar hari ini Partai Nasdem mendaftarkan gugatan Undang-Undang Pilkada ke MK? Iya, Cakri Miller, memang tadi pagi sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat, baru saja Ketua Mahkamah atau Ketua Tim Hukum dari Partai Nasional Demokrat atau Partai Nasdem, Oce Kaligis bersama dengan asosiat hukumnya, yakni Otto Cornelis Kaligis dan asosiat mendaftarkan gugatan uji materi terhadap Undang-Undang Pilkada yang baru saja disahkan oleh DPR pada akhir pekan yang lalu. Dan memang seperti yang kita prediksi sebelumnya bahwa kontroversi dari pengesahan Undang-Undang Pilkada akan muncul dan terbukti pada hari ini. Partai Nasional Demokrat menjadi pihak pertama kali yang mengajukan gugatan terhadap undang-undang ini. Dan dalam gugatan dari Partai Nasdem sendiri yang berjudul Daulat Rakyat Melawan Daulat Parpol, di kertas yang saya pegang ini bahwa Nasdem sendiri menilai bahwa ada inkonsistensi dari pimpinan atau Ketua Umum Partai Demokrat sekaligus Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dengan disahkannya Undang-Undang Pilkada pada akhir pekan lalu. Dalam rilisnya memang Oce Kaligis atas nama Partai Nasdem menyebutkan bahwa sebagai negara sebenarnya Cakri yang menganut prinsip kedaulatan rakyat, tidak ada tawar-menawar dalam hal ini, sehingga apa yang sudah disahkan oleh DPR pada akhir pekan lalu bertentangan dengan undang-undang. Maka batu uji dari Partai Nasdem sendiri untuk menguji materi Undang-Undang Pilkada yang baru disahkan ini adalah menggunakan pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang jelas mengatakan, Cakri, bahwa secara langsung seharusnya pemilihan itu berlangsung dan secara umum juga bebas, rahasia dan jurdil setiap 5 tahun sekali. Sehingga dengan batu uji ini Oce Kaligis atas nama Partai Nasdem yakin bahwa uji materi terhadap Undang-Undang Pilkada yang sudah didaftarkan hari ini akan bisa diproses dan bisa dikabulkan oleh MK nantinya, karena memang nyata-nyata bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dan selain Partai Nasdem, memang hari ini ada berbagai pihak yang memulai mendaftarkan gugatan ke MK. Di antaranya adalah dari komunitas pro Jokowi yang juga dalam pandangan yang sama mengajukan gugatan terhadap undang-undang ini. Selain itu juga ada pihak-pihak dari NGO seperti Forum on Indonesian Development, ada juga dari Koalisi Perempuan Indonesia, serta Lembaga Bantuan Hukum Pers Indonesia yang juga dalam pandangan yang sama menguji, yang maksud saya adalah mengajukan gugatan terhadap Undang-Undang Pilkada ini. Seperti itu, Cakri. Iya, Michael, lalu kabarnya hari ini MK juga akan menggelar sidang pembacaan putusan pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau Undang-Undang MD3. Apakah seperti itu? Ya, betul sekali. Memang hari ini Mahkamah Konstitusi menjadwalkan akan melakukan sidang pleno putusan. Sebenarnya memang informasi tentang pelaksanaan sidang yang akan berlangsung pada sore ini belum jelas. Namun memang ketidakjelasan yang saya maksud adalah soal agenda nantinya. Apakah akan langsung mengadakan sidang pleno putusan ataukah nanti majelis dari Mahkamah Konstitusi akan menentukan apakah masih akan mendengarkan pendapat dari saksi-saksi terkait Undang-Undang MD3 yang digugat oleh pihak Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Megawati Soekarno Putri, dan sejumlah organisasi seperti Yayasan Gerakan Pemberdayaan Suara Perempuan. Dan memang putusan untuk mengadakan sidang pleno keputusan hari ini terhadap Undang-Undang MD3 mendesak untuk dilakukan karena seperti yang Anda katakan tadi bahwa tanggal 1 Oktober tinggal tidak lama lagi, maka diharapkan hari ini akan ada sidang putusan dari Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Dan sejak memang disahkan Undang-Undang MD3, Cakri, memang menimbulkan berbagai kontroversi. Di antaranya kita tahu bahwa bukan saja Ketua DPR tidak boleh dijabat lagi oleh pemenang dari pemilu, namun
Namun ada ketentuan di dalam undang-undang ini yang menyebutkan bahwa ketentuan quorum dirubah dari yang seharusnya 3/4 menjadi 2/3. Hal ini menjadi masalah bagi sejumlah anggota partai politik pendukung dari kubu pemenang pemilu. Sementara itu juga ada pasal menghapus pentingnya keterwakilan perempuan dalam menduduki jabatan dalam alat kelengkapan DPR. Itu makanya ada gugatan dari Yayasan Gerakan Pemberdayaan Suara Perempuan. Dan tentunya kami akan terus menginformasi perkembangan terkini dari sidang pleno putusan Undang-Undang MD3 di Mahkamah Konstitusi. Sementara itu dulu yang bisa kami laporkan. Kita kembali ke studio Cakri Miller. Ya, terima kasih Michael Carlos atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, Carlos Michael melaporkan dari Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta.